Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyajikan video bagaimana kita membuat dan mengembangkan RPP satu lembar. Bagaimana kita merancang RPP satu lembar yang sesuai dengan harapan kurikulum 2013 Bapak Ibu, dan bagaimana kita juga ketika membuat RPP yang berorientasi kepada kecakapan abad 21. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan alur kegiatan ketika guru akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, merancang RPP itu pada tahapan yang kedua. RPP yang baik tentu dilakukan atau dibuat didasarkan dari hasil analisis kompetensi dan materi, serta bagaimana melakukan pembelajaran dan penilaian yang baik pula. Menganalisis kompetensi itu artinya kita harus menganalisis KIKD. Baik, Bapak Ibu, RPP satu lembar. Apa sih bedanya RPP satu lembar dengan RPP yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya? Pada RPP satu lembar, komponen pokok yang harus dimasukkan dalam RPP itu hanya ada 3, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Yang lain boleh dimasukkan, tetapi yang pokok ini hanya ada 3, Bapak Ibu. Kalau membuat RPP, seperti disinggung di awal, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis KIKD, kemudian itu menjadi silabus, setelah itu baru kita menyusun RPP. RPP ya saat ini diharapkan dia memuat PPK, penguatan pendidikan karakter, literasi, keterampilan berpikir 4C, ada 4C, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, kegiatan pertama sebelum membuat RPP kita kan harus menganalisis SKL, Bapak Ibu. Di SKL itu kalau kita breakdown ada KI1, KI2, KI3, ada KI4. Di KI3 ini ada KD yang bersesuaian namanya KD3, kemudian di KI4 yang bersesuaian dengan KD4. Masing-masing KD ini di situ nanti kita harus membuat indikator pencapaian kompetensinya. Bagaimana kita membuat indikator pencapaian kompetensi dan apa gunanya IPK atau indikator pencapaian kompetensi ini, Bapak Ibu? Oke. IPK ini akan menjadi stressing, tolak ukur bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran, bagaimana kita membuat indikator penilaian. IPK ini itu dikembangkan dari KD. Kita mengembangkan IPK itu untuk membuat indikator-indikator KD. Pada KD, redaksinya Bapak Ibu, atau kalimat di KD, dia membuat 2 unsur. Unsur kompetensi yang ingin dicapai, dan satunya adalah kalimat yang mengandung unsur materi. Jadi konstruksi KD ada kompetensi yang harus dicapai pada suatu materi. Kompetensi kalimat yang menunjukkan kompetensi itu menggunakan tata kerja yang nanti bisa kita petakan
ternyata evaluasinya akan mengarah pada pengukuran atau asesmen dengan soal HOTS, MOTS, atau DOTS. Dari sini nanti kita bisa membuat indikator pencapaian kompetensinya. Nanti ada IPK indikatornya yang merupakan indikator utama, ada pendukung, ada indikator pengayaan. Membuat RPP harus mempertimbangkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Membuat RPP itu harus mempertimbangkan bagaimana karakter yang akan ditanamkan kepada siswa kita, budaya literasi, bagaimana membuat anak-anak kita kompeten dan memiliki kecakapan abad 21. Ini ya, bangun karakternya bagaimana, Ibu? Ini kecakapan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa kita nanti. Jadi ada kompetensi yang harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaboratif. Dan dia memiliki literasi dasar. Baik, model pembelajaran itu juga harus dipertimbangkan ketika kita membuat RPP satu lembar. Jadi apa yang akan diambil modelnya, apa pembelajaran langsung atau pembelajaran tidak langsung, Bapak Ibu. Pembelajaran tidak langsung, Bapak Ibu, ada discovery learning, ada inquiry learning, ada problem based learning, ada project based learning, dan ada production based learning. Yang lain mungkin ada juga, Bapak Ibu, misal cooperative learning. Selain itu juga ada pendekatan, ada yang saintifik, ada STEAM. Saya berikan contoh RPP satu lembar yang dibuat guru. Ini kebetulan ini sejarah, jadi formatnya diketikkan Bapak Ibu, saya jalankan. Ini RPP yang memuat 4C. Jadi hanya satu lembar. Unsurnya ada penilaian, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi RPP 1 lembar itu hanya memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Demikian paparan saya bagaimana membuat RPP 1 lembar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.